Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembalinya Bangsawan yang Terbuang, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 1 hingga chapter 2. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di tengah hujan, di kediaman raja, lahirlah sebuah bayi. Ayahnya Devan menatap Devan sambil berkata, sesuatu yang menjijikan telah lahir. Devan berpikir, itu yang dikatakan ayahnya Devan kepada Devan. Kemalanganku pun terlahir di hari yang sama seperti Kajin, anak yang diberkati oleh Dewa Pedang Kesak, yang terlahir dengan tubuh yang memiliki berkat dan bakat. Mamanya Devan menggendong sambil berkata, kalau saja kamu Kajin. Tak lama kemudian, Devan tak tahu kenapa ayah dan mamanya sangat kecewa terhadap Devan. Devan terlahir tanpa tangan kanan. Ibunya Devan selalu berbisik pada Devan setiap malam sambil berkata, bisakah kamu mati saja anakku? Devan yang mendengar itu dan berkata dalam hati, ibu maafkan aku enggak mau mati. Devan mendengar apa yang ayah Devan katakan kepada Devan, ketika Devan masih ada dalam perutmu mama. Anak ini harapan kita, aku tidak bisa mengalahkan kakakku, tapi anak ini akan jadi lebih baik daripada anak kakakku. Tidak, dia harus lebih baik, ucap ayahnya ketika Devan masih di dalam perut mamanya Devan. Ayah berharap Devan bisa mengalahkan Kajin, tapi Devan terlahir tanpa tangan kanan dan tanpa berkat dewa. Sebuah aib yang injak harapan kedua orang tuaku hanya dengan dilahirkan, itulah aku. Ucap Devan, di sebuah taman, di mana Kajin belajar berjalan bersama pelayan. Tuan muda Kajin, kesini, kemarilah tuan muda lihat kesini juga, ucap pelayan tersebut. Kajin pun tersenyum, para pelayan yang melihat senyuman Kajin tersebut terpanah, dengan senyuman sambil berkata, astaga, senyumannya mirip malaikat. Mama Devan yang melihat pelayan dan Kajin yang sedang belajar berjalan. Mama Devan berpikir dalam hati, Kajin sudah mulai belajar berjalan, dan kenapa perkembangan anak ini sangat lambat sekali. Di saat ketika Devan berhasil berdiri dan berjalan, sedangkan Kajin sudah bisa memegang pedang, apa gunanya berjalan sekarang? Di saat ketika pertama kali Devan pegang pedang, Kajin sudah berpengalaman tentang mana dan mulai latihan summon swordsmanship. Kalau saja anakku itu Kajin, ucap Mama Devan. Pada titik tertentu, Kajin menjadi orang yang membuat Devan kagum sekaligus iri. Pada musim dingin datang, di saat umur 7 tahun, Devan dikirim untuk menjadi salah satu bawahan Kajin. Dari luar, Devan dikenal sebagai orang yang dikirim untuk membantu dan mendukung Kajin sebagai sepupunya. Tapi sebenarnya, orang tuanya Devan menjual Devan dengan seharga 300.000 luden. Devan terengah-engah dengan darah mengalir dari kepala dan luka bekas cambukan. Dengan kondisi di mana Devan diikat di pohon, Kajin tertawa dan berkata, lihatlah dirimu Devan. Ini pertama kalinya aku melihat pengecut sepertimu, sambil mencambuk. Kajin tidak menyukaiku sejak awal, dan aku jadi tempat pelampiasannya Kajin. Kajin terlihat kegirangan, sambil berkata menangislah lagi dasar pengecut. Devan pun menahan dari cambukan dan harus menahan air mata, bukan karena sakit, tapi karena sulit untuk menerima fakta kalau banyak orang dewasa yang menutup mata akan situasi yang aku alami. Musim dingin pun berlalu, pamanku dikenal sebagai orang hebat, tapi dia sudah lama sekali meninggalkan keluarganya dan tidak pernah kembali. Gara-gara itu, tidak ada yang mengendalikan Kajin sehingga dia tumbuh menjadi seorang penganiaya. Kajin pun melakukan pertarungan dengan bawahannya kesulitan menahan pedangnya Kajin karena kecepatan pedangnya tersebut. Sehingga pedangnya tersebut patah dan bawahannya pun mengaku kalah. Bakat superior dan berkat dewa pedang jadi racun baginya. Kajin pun tersenyum sinis dan bilang, kau kira sudah selesai kalau kau mengaku kalah, sambil mengayunkan pedangnya ke bawahannya tersebut. Kajin pun mengarahkan pedangnya ke Devan, dan bilang selanjutnya sini. Aku iri dengan kekuatan Kajin sambil menggigit kain yang dibalut di pedangnya tersebut. Devan pun bergegas berlari menghampiri Kajin, sambil berkata aku juga ingin menjadi kuat. Lalu keduanya mulai mengadu pedang, Kajin mengatakan berhenti menatapku seperti itu. Aku membencimu, seorang pecundang tanpa tangan. Beraninya kau menatapku seperti itu? Kau kira bisa mengalahkanku dengan berusaha keras? Kalau begitu coba saja,
orang sepertimu yang bekerja keras seumur hidupmu, tapi kau takkan pernah bisa mengalahkanku. Sambil menginjak-injak tubuhnya Devon yang terbaring di tanah. Devon yang terbaring, berkata dalam hati, aku ingin menang, aku benar-benar ingin menang, tapi mimpiku tidak bisa kuraih, hanya dengan bekerja keras semata. Kajin mulai bermalas-malasan dengan latihannya saat Kajin dewasa, terlibat dalam alkohol wanita dan narkoba. Tapi Devon tetap tidak bisa mengalahkan Kajin. Dia adalah jenius pemalas, dan aku adalah idiot pekerja keras. Tapi posisi kami takkan seperti ini selamanya, ucap si Devon dalam hati. Dan akhirnya tibalah di podium pertandingan, di mana pertarungan Devon dengan Kajin. Dan mereka pun melakukan pertukaran ayunan pedang, dan akhirnya Devon terhempas. Devon pun mengeluarkan satu serangan yang mengarah ke Kajin. Aduh sial, penglihatanku, ucap Kajin dalam hati. Devon pun tiba-tiba muncul dari atas Kajin dan berteriak, Kajin. Sehingga terjadinya ledakan dari pertarungan tersebut. Semua orang kaget, dan mengatakan, One Armed Devon mengalahkan si Storm Sword Kajin. Sampai saat ini, rekor resmiku dengan Kajin adalah 21 pertandingan dan 21 kalah. Di umur 21 tahun akhirnya aku mengalahkan Kajin. Di pertandingan tidak resmi aku sering kali kalah hingga jumlahnya tak terhitung, dan orang-orang menyuruhku menyerah saja. Mereka selalu menertawakan aku, karena mereka menganggap aku membuang-buang waktu. Padahal aku cuma idiot tanpa bakat, tapi aku akhirnya bisa menang, ucap si Devon dalam hati. Orang-orang yang melihat pertandingan tersebut mulai meneriaki kata Devon, Devon. Devon mengatakan, sampai kapan kau kira kau bakal lebih kuat? Kajin yang mendengar ucapan Devon pun menjawab, aku kalah dari pecundang sepertimu. Devon yang mendengar perkataan Kajin pun mengatakan dalam hati, kalimat yang selalu kudengar ketika aku masih kecil, kalau saja kamu Kajin, kalau saja anakku Kajin. Dan Devon mengatakan langsung kepada Kajin, kalau saja aku jadi kau, aku takkan hidup sepertimu. Kajin yang mendengar ucapan Devon pun menjawabnya, kau dasar bajingan. Kalau aku jadi kau, aku takkan menyia-nyiakan hidupku dengan alkohol, narkoba, dan wanita. Aku bakal hidup dengan penuh makna daripada menginjak-injak orang lemah. Setelah pertandingan Devon pun meninggalkan arena pertandingan, dan berkata dalam hati, akhirnya aku menang, ini sudah. Tiba-tiba Kajin diam menusuk Devon dari belakang dengan menggunakan pedang, sehingga semua orang kaget dan berteriak, apa? Kajin menusuknya dari belakang. Devon pun mengatakan langsung kepada Kajin, kau brengsek sampai akhir ya Kajin. Devon mengatakan dalam hati, ini sakit, tidak, aku marah, akhirnya aku bisa mengalahkan Kajin. Kelihatannya aku tak bisa melanjutkan hidupku. Sword Sun, yang terkenal cuma bisa digunakan oleh keturunan langsung keluarga Simon. Yang juga mengandung mana dari keluarga Simon, mana anti-demon. Kecuali Miracle Saint Rayla muncul, aku takkan bisa bertahan hidup. Kau akan diingat sebagai pecundang, Kajin, ucap Devon kepada Kajin. Dan Devon pun pingsan, di penjara bawah tanah. Keadaan Devon dengan tubuh dan tangan terikat di belakang. Devon terbangun dan mengatakan, apa ini neraka? Pria yang berbadan besar tersebut menjawab neraka. Kau orang yang beruntung, siapa yang menduga kalau Miracle Saint Rayla muncul di arena? Devon yang mendengar ucapan pria tersebut mengatakan, Saint. Pria berbadan besar menjelaskan seperti Saint, dia menyembuhkan kau yang kotor dan rendahan. Sebuah keajaiban, seperti namanya, Devon yang mendengar perkataan pria besar tersebut pun mengatakan dalam hati. Jadi itu alasanku masih hidup, tapi seluruh tubuhku hancur, aku cuma bisa bernafas. Ucap Devon dalam hati, pria badan besar mengatakan, apa kau menandatangani perjanjian iblis? Devon yang mendengar ucapannya pun kaget, pria badan besar pun mengatakan, kenapa kau kaget sekali? Satu-satunya cara bagi pecundang sepertimu bisa mengalahkan Kajin adalah dengan menandatangani perjanjian dengan iblis. Orang tuamu pun juga mengakuinya, jadi tidak ada gunanya membantah. Devon yang mendengarnya pun mengatakan, jadi begitu sambil mengingat orang tuanya. Pengorbanan dan botol berisi darahmu untuk perjanjian telah ditemukan di rumah keluargamu. Kau adalah iblis yang mengorbankan 300 anak-anak polos untuk menjadi lebih kuat. Tuan muda Kajin menusukmu, sang iblis, demi melindungi kehormatan keluarga Simon. Pasti dia sedih sekali setelah menusuk sepupu dan teman masa kecilnya. Ucap pria berbadan besar, Devon yang mendengarnya pun tertawa.
Begitu ya, aku yang mengalahkan Kajin, tapi bukan keluarga Simon. Keluargaku lebih memilih Kajin daripada aku, pria besar tersebut mengatakan kepada Devon. Kau sudah menodai kehormatan keluarganya, jadi semua mananya akan disegel, dan akan dijatuhi hukuman mati. Menderitalah selamanya, dan membusuk di penjara Devon, ucap pria tersebut. Sambil menyeret Devon ke penjara, urat nadi di lengan dan kakiku dipotong. Manaku disegel berlapis-lapis, dan begitulah Devon masuk penjara. Entah berapa lama kemudian Kajin pun datang mengunjungi Devon. Devon pun mengatakan Kajin. Kajin pun yang mendengar itu pun mengatakan, kau cocok sekali seperti itu Devon. Aku jadi Sword Emperor, orang-orang memujiku karena aku si jenius yang bekerja keras. Kajin pun tertawa sambil mengatakan, semuanya berkatmu, makasih banyak ya pecundang. Setelah Kajin mempermalukanku dan pergi, jumlah makanan yang dikirimkan kepadaku berkurang drastis. Pada akhirnya keadaan Devon pun memburuk, dan Devon mengatakan dalam hati, aku lapar, kalau aku mati, aku ingin mati secara terhormat, seharusnya aku mati di arena. Dingin, kalau saja aku tidak berlengan satu, apa hidupku akan berbeda? Kalau saja aku lahir di garis keturunan langsung. Kalau saja aku memiliki berkat Dewa Pedang Kesak. Kalau begitu, apa hidupku akan berbeda sambil mengingat masa kecilnya. Aku enggak mau mati, aku ingin hidup, ucap Devon dalam hati, sebelum hembusan nafas terakhirnya. Gemercik air dan sebuah cahaya terang. Setelah Kajin mempermalukanku dan pergi, jumlah makanan yang dikirimkan kepadaku berkurang drastis. Pada akhirnya keadaan Devon pun memburuk, dan Devon mengatakan dalam hati, aku lapar, kalau aku mati, aku ingin mati secara terhormat, seharusnya aku mati di arena. Dingin, kalau saja aku tidak berlengan satu, apa hidupku akan berbeda? Kalau saja aku lahir di garis keturunan langsung. Kalau saja aku memiliki berkat Dewa Pedang Kesak. Kalau begitu, apa hidupku akan berbeda sambil mengingat masa kecilnya. Aku enggak mau mati, aku ingin hidup, ucap Devon dalam hati, sebelum hembusan nafas terakhirnya. Gemercik air dan sebuah cahaya terang muncul. Setelah kemunculan cahaya dan gemercik api terlihat di episode 1 kemarin. Jadi kita akan langsung bahas ke episode kedua, saat dimana Devon hidup kembali dengan versi berbeda. Jadi begini ceritanya. Tiba-tiba ada seseorang yang sedang berbicara dan mengatakan, dengarkan baik-baik kalau ada orang dewasa yang sedang berbicara. Tiba-tiba ada seseorang berteriak, Vincent, dan sambil memegang pundaknya tersebut. Vincent mengatakan dalam hati, rasa sakit ini ada di tangan kananku. Apakah ini sebuah mimpi? Jika iya, kenapa ini semua terasa nyata? Hah, orang ini adalah seseorang lelaki dari keluarga cabang? Kenapa aku bisa kenal orang ini? Tunggu, dia barusan menyebut bahwa namaku adalah Vincent, putra ketujuh Aden Caga. Kenapa aku punya ingatan akan hal ini? Tetap saja, mimpi ini tidak terlalu buruk. Udaranya terasa segar, tidak pengap dan jorok seperti di penjara bawah tanah itu. Sebuah mimpi di mana tangan kananku masih ada. Apa ini hadiah yang diberikan kepadaku sebelum mati? Setelah itu, pria tersebut mengatakan, kau, sampai kapan kau mau mengabaikanku? Hah? Sambil mengalirkan mana ke pundak Vincent, Vincent pun mengatakan dalam hati, mana? Dia mencoba menyakitiku dengan mana? Metode untuk menahan serangan macam ini adalah sambil bergerak menahan tangan dan menyerang pria tersebut dengan mana. Pria itu kaget dan mengatakan apa? Vincent pun lanjut mengatakan dalam hati, dengan melepaskan diri dari musuhmu melalui serangan fisik biasa. Serangan ini tidak sekuat itu sampai-sampai dia terhempas sejauh itu. Pria itu pun terhempas jauh, karena serangan dari Vincent tersebut. Vincent pun kaget dan mengatakan dalam hati, dia bisa mengendalikan mana sebanyak ini, tetapi kenapa pergerakannya lamban begitu? Vincent pun langsung mengatakan, maafkan aku. Tanganku keselip, sambil mengulurkan tangannya. Pria tersebut pun langsung menghempaskan tangannya sambil mengatakan, dasar, bocah tengil. Hanya karena kau dari keluarga utama, sambil berdiri secara perlahan. Vincent pun hanya terdiam, dan pria tersebut mengatakan putraku akan menghancurkanmu tanpa ampun. Ini akan menjadi kali pertama keluarga cabang mengalahkan keluarga utama. Vincent pun yang mendengar ucapan pria tersebut, mengatakan dalam hati, jadi orang ini sama seperti ayahku. Dia selalu ingin mengalahkan paman tertuaku.
Begitu dia menyadari bahwa mimpinya itu mustahil, dia mulai mempersiapkan aku, Vincent, sebagai putranya. Dan hasilnya adalah aku menjadi anak yang gagal. Pria tersebut pun berbalik dan mengatakan, aku tidak akan melupakan kesombongan dan kekasaranmu hari ini. Tunggu saja sampai hari Assembly of True Sword, dan langsung pergi meninggalkan Vincent. Vincent pun menghela nafas sambil duduk dan mengatakan, apa ini bukan mimpi? Aku seharusnya sudah bangun sekarang. Tiba-tiba, ingatan lain mulai mengalir ke kepala Vincent. Ibuku meninggal setelah melahirkan aku, sedangkan ayahku sama sekali tidak mempedulikanku. Semua anak lain memperlakukan dirinya seperti kambing hitam. Dari 8 keluarga pedang Adenca yang terkenal, aku, Vincent, adalah anak ketujuh. Dulu Vincent sangatlah pengecut, sampai-sampai aku mengurung diri dan menangis di kamarku setelah anak bungsu, Loa, menamparku. Anak jelek, yang ditelantarkan oleh anggota keluarga utama Adenca yang lain. Seseorang yang diincar keluarga cabang yang ingin melampaui keluarga utama. Sang One Armed Devon dari keluarga Samon telah menjadi The Useless Vincent dari keluarga Adenca. Kurasa ini disebut reinkarnasi. Aku tidak paham mekanismenya. Sambil berdiri dan memegang diari, dan Vincent pun membaca diari tersebut tertulis. Kenapa aku tidak bisa seperti kakak-kakakku, saudara-saudari dari keluarga cabang selalu mencari kesempatan untuk menghancurkanku. Pelayan dan pembantuku mengabaikanku. Aku produk gagal, lebih baik kalau aku mati saja. Vincent yang membaca diari tersebut, mengatakan dalam hati, diari ini penuh dengan cacian atas dirinya sendiri. Sepertinya, kepercayaan dirinya telah jatuh, dan dia sudah menyerah atas segalanya. Sepertinya Tuhan sudah menjawab doa kita nak, sambil menaruh kembali diari. Aku ingin bertahan hidup saat maut datang menjemput, dan kau, Vincent, selalu ingin mati. Mungkin itu penyebabnya, orang yang ingin mati menghilang dan orang yang ingin hidup diberi kesempatan kedua. Tiba-tiba terdengar suara dari mana, yang mengatakan, apa kau benar-benar percaya hal konyol seperti itu? Vincent pun kaget dan langsung mencari suara tersebut dan mengatakan dalam hati, ada orang di ruangan tersebut. Dan berkata langsung, siapa kau? Dan suara itu pun muncul lagi dan berkata, kau itu naif, atau hanyalah bodoh. Vincent pun kaget dalam dan berkata, hah, sambil mengatakan dalam hati. Apa seorang demon mencoba menipuku karena reinkarnasiku seharusnya tidak pernah terjadi? Suara entah dari mana datangnya mengatakan, apa yang sedang kau pikirkan? Akulah pemilik tubuh asli itu. Vincent yang mendengar itu langsung mengatakan, pemilik asli. Berarti kau, Vincent, tepat, nama asliku Vincent, tetapi karena tubuh itu kuberikan kepadamu, maka aku sudah tidak mempunyai nama lagi. Jadi panggil aku Julian, ucap pemilik tubuh asli tersebut. Vincent pun yang mendengar itu langsung mengatakan, bukannya kau sudah mati? Bagaimana ini mungkin? Julian pun mengatakan, mungkin sebuah wahyu. Ucap si Vincent secara langsung. Vincent pun mengatakan dalam hati, sebuah wahyu yang diberikan para dewa kepada manusia. Ku dengar orang yang diberkati sejak lahir dapat mendengar wahyu. Jangan-jangan, kau adalah seorang dewa? Julian yang mendengar itu mengatakan, tepat, walaupun aku adalah seorang minor god. Minor god, ucap si Vincent. Julian yang mendengar itu pun mengatakan, awalnya aku hendak memanggil seorang spirit god, tetapi yang muncul malah dirimu. Kalau aku ingin naik tingkat dari minor god menjadi true god, maka aku perlu mencapai prestasi yang luar biasa. Kami menyebutnya kaling. Jika aku bisa menyelesaikan kalingku, maka aku bisa menjadi seorang true god. Vincent yang mendengar ucapan Julian pun mengatakan, aku paham situasimu, tetapi aku tidak tertarik akan prestasimu. Jika semuanya memang seperti perkataanmu, maka aku telah mendapatkan kehidupan baru. Aku akan sibuk menjalani hidupku, jadi aku tidak punya waktu untuk mendengarkan permohonan seorang hantu. Julian yang mendengar perkataan dari Vincent pun mengatakan, itu benar, aku menyerahkan hidupku dan kau menginginkan itu. Itulah kenapa itu terjadi, tetapi, spiritual energi milikku sangatlah sedikit. Jika spiritual energiku lenyap, maka tubuh itu akan mati. Apa kau tidak masalah dengan itu? Apa kau mengancamku, tubuh ini terlalu sehat untuk mati terlalu dini? Dasar bajingan, ucap Vincent. Julian yang mendengar perkataan Vincent pun langsung menjawab. Kan, betapa naifnya dirimu, mulai sekarang, aku akan kutunjukkan padamu ingatan asliku. Akhirnya ingatan Julian pun mengalir ke tubuhnya Vincent.
Vincent pun mulai melihat dan mengatakan dalam hatinya, ingatan-ingatan ini, dan mulai mendengar suara cacian dari semua orang, dan melihat tubuhnya Julian diinjak-injak oleh orang. Vincent pun bingung, kenapa ekspresinya begitu, jadi begitu. Dia tidak jatuh ke dalam jurang keputusasaan sembari memainkan peran seseorang. Dia merencanakan pondasi balas dendamnya. Apakah ini benar-benar pemikiran bocah 13 tahun? Aku telah reinkarnasi ke dunia macam apa? Julian pun mengatakan kepada Vincent. Bagaimana aktingku? Sangat sempurna bukan? Sambil tersenyum. Aku harus kabur dari pengawasan keluargaku. Subjek yang ingin ku pelajari tergolong sebagai apostle level. Apa kau mau mendengarkanku sekarang? Kau juga tidak akan terlalu dirugikan dengan ini. Vincent yang mendengar perkataan Julian, pun menganggukkan kepalanya. Julian yang melihat itu pun mengatakan, baiklah kalau begitu, apa kau tahu tentang Archdemon Devon dan sang hero King Kajin? Vincent yang mendengar itu pun terkejut dan berdiri, dan Vincent pun mengatakan, apa, Archdemon, sang hero King Kajin? Kejadian ini terjadi 500 tahun yang lalu, di mana seorang swordsman bertangan satu, yaitu Devon, berhasil kabur dari penjara Samian. Ternyata Devon telah membuat kontrak dengan Demon, dan melahap ribuan nyawa untuk menjadi lebih kuat. Bisa dibilang kalau Devon telah membunuh lebih dari 10.000 orang. Karena itulah Devon tercatat dalam sejarah, sebagai sang Great Demon. Apa Great Demon Devon dari 500 tahun yang lalu? Vincent yang mendengar cerita dari Julian, mengatakan dalam hati. Ternyata aku reinkarnasi 500 tahun ke masa depan. Ini semua sangat tidak masuk akal, tapi memang beberapa kemungkinan, orang yang bernama Devon, dan Kajin. Lalu, ucap si Julian sama-sama memiliki dari keturunan keluarga Samian. Vincent yakin bahwa sudah mati 500 tahun yang lalu di dalam penjara itu. Keluarga Samian lebih membuang pria bertangan satu dan lebih memilih Storm Sword. Saat swordsman bertangan satu mati sendirian, Storm Sword menjadi Sword Emperor. Sampai mengubah sejarah dan membuatku menjadi terlihat seperti seorang demon. Omong kosong macam apa itu? Keluarga Samian bangsat, ucap si Vincent dalam hati. The Hero King, Kajin adalah seorang teman yang peduli terhadap Great Demon, bukannya itu menarik, ucap si Julian kepada Vincent. Vincent yang mendengar itu pun kesal dan berdiri, dan mengatakan sudah hentikan semua omong kosong itu. Julian yang melihat itu pun panik dan mengatakan kenapa kau marah? Karena semua itu cuman karangan mereka, ucap Vincent dengan kesal. Julian pun mengatakan apa mungkin kau seorang dari era tersebut? Iya, ucap di Vincent. Julian yang mendengar perkataan dari Vincent pun menjawab, kau pasti sudah tua, jangan marah-marah Pak Tua. Bagaimanapun, sejarah hanyalah kumpulan cerita yang ditinggalkan oleh pemenang. Bocah 13 tahun macam apa yang punya pemikiran seperti itu, ucap si Vincent. Julian yang mendengar perkataan dari Vincent pun menjawab, anak-anak zaman sekarang tumbuh dengan cepat, berbeda dengan zamanmu. Lanjutkan ceritamu ucap si Vincent sambil menghela nafas. Julian pun melanjutkan ceritanya dan mengatakan, sang Hero King merelakan perasaannya dan bekerja sama dengan pahlawan terkuat saat itu, sang Sun Sword Emperor. Untuk mengalahkan sang Great Demon, Devon. Vincent yang mendengar perkataannya pun menjawab, siapa sih Sun Sword Emperor ini? Aku belum pernah dengar tentangnya. Julian pun menjawab pertanyaan dari Vincent dan berkata, kau tak tahu siapa Arslan? Dia adalah leluhur dari keluarga Adenca. Arslan? Bocah ingusan itu, Vincent pun tertawa, dan mengatakan, dia menjadi Patrick pertama di keluarga Adenca. Vincent pun melihat sekilas masa lalu yang dimana pertemuan Devon dengan Arslan. Arslan mengatakan, halo Tuan Devon, namaku Arslan. Aku sangat mengagumimu, aku ingin menjadi sepertimu saat aku dewasa. Meskipun waktu itu Arslan masih kecil, dia adalah teman sekaligus murid yang aku latih. Memangnya apa yang dia lihat dari orang yang bertangan satu sepertiku? Arslan beberapa kali mengunjungiku saat aku dalam penjara, ucap Devon dalam hati. Arslan pun mengatakan, kau tidak pernah melaksanakan kejahatan apapun, mereka takkan pernah menang melawan kebenaran yang sesungguhnya. Aku bersumpah, aku akan mengembalikan kehormatanmu. Tak peduli seberapa lama waktu yang dibutuhkan ucap Arslan dengan penuh amarah. Vincent pun mengatakan dalam hati, setelah Arslan berkata seperti itu, dia tidak pernah kembali lagi. Dia adalah Patrick pertama keluarga Adenca, dan meninggalkan pada kita sebuah misi. Yang berkaitan dengan pencapaianku, ucap si Julian kepada Vincent.
Vincent yang mendengar itu pun mengatakan, apa itu? Untuk melampaui keluarga Samian, dan menegakkan kebenaran, ucap si Julian kepada Vincent. Vincent yang mendengar itu pun mengatakan dalam hati, menegakkan kebenaran, apa itu cuma kebetulan? Arslan berkata kalau dia pasti akan mengungkapkan kebenarannya. Cuman dia, orang yang mendukungku, dan tahu kalau aku tidak bersalah. Benar, ini bukanlah kebetulan, meski aku belum tahu apa-apa, aku yakin dengan hal itu. Arslan Valker meninggalkan keluarga Valker dan membentuk keluarga Adenca. Dan hal itu dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran. Adenca adalah keluarga baru yang dibuat untuk mengembalikan kehormatanku. Keluarga Arslan, kurasa sudah takdirnya aku terlahir kembali di keluarga ini. Vincent pun langsung mengatakan, kau berasal dari keluarga Adenca, dan dipanggil untuk memenuhi misi yang diberikan. Kalau aku memenuhi panggilan tersebut, apa kau akan menjadi seorang dewa? Julian yang mendengar perkataan dari Vincent pun menjawab, itu benar, kalau itu terjadi, kau bisa menjadi pemilik sejati dari tubuhku. Jika aku menjadi seorang dewa, aku bisa memberikan blessing juga padamu. Hal ini menguntungkan kita berdua, bagaimana? Terima kasih, Arslan, aku akan melanjutkan misi yang telah kau turunkan. Aku akan melampaui keluarga Samian, aku akan menjadi lebih kuat daripada keluarga yang telah mengkhianatiku. Dengan menjadi bagian dari keluarga ini, ucap Vincent dalam hati. Setelah itu Vincent pun pergi, di dalam perjalanan Julian bertanya kepada Vincent, Pak Tua, mau kemana kau? Vincent yang mendengar itu pun kesal dan mengatakan, aku sudah bilang padamu kan, berhenti memanggilku Pak Tua. Ayolah, kalau kau dari 500 tahun yang lalu, kau sudah pasti kakek-kakek, ucap Julian dengan Vincent. Apa tadi? Pemanggilan? Kurasa ingatanku sudah memudar karena aku sudah tua, ucap Vincent. Julian yang mendengar itu pun panik dan mengatakan, Devon. Vincent pun ketawa dan mengatakan, Devon, baiklah. Iya Devon, ucap si Julian sambil hormat kepada Vincent. Tiba-tiba seseorang mengatakan, sparring, mulai. Vincent dan Julian pun melihat latihan pertarungan kesatria tersebut. Vincent pun mengatakan dalam hati, aku penasaran bela diri macam apa yang digunakan orang-orang di era ini. Aku penasaran bagaimana bela diri berkembang selama 500 tahun ini. Keluarga Samian, aku ingin melihat seberapa kuat keturunan Kajin itu sekarang. Ini akan jadi sangat menyenangkan, tapi, kenapa tubuhku tiba-tiba terasa berat, sambil memegang kepalanya. Tubuhku, tiba-tiba Vincent pun terjatuh. Setelah Vincent terjatuh, Vincent pun langsung berlatih dan mengatakan, tubuh bocah ini, Vincent, sangat lemah, tubuh ini mudah sekali pingsan. Kondisi tubuh ini sangatlah buruk, sampai-sampai kalau aku tak menggunakan mana untuk mengembalikannya, aku tak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Vincent pun kaget, dan mengatakan, ini. Aliran mana ini, mungkinkah? Dan Vincent pun berteriak mengatakan, Julian, di mana kau? Julian yang mendengar teriakan dari Vincent pun menjawab, Hoam, ada apa? Kenapa kau tak berlatih swordsmanship? Ucap Vincent kepada Julian. Julian pun yang mendengar itu pun kebingungan. Julian pun mengatakan, itu karena aku punya kekurangan di tubuhku yang membuatku tak bisa mempelajarinya. Vincent pun mengatakan, kenapa begitu? Sambil berteriak dan memegang pundak Julian. Karena aku terlahir begitu, ucap si Julian. Vincent mengatakan, kau punya heavenly exoskeleton, kenapa kau tak belajar swordsmanship? Julian pun segera menjauh dari Vincent dan mengatakan, lepaskan aku, memangnya apa heavenly exoskeleton, dan kenapa kau tiba-tiba teriak? Kau bisa menyimpan mana di mana saja di dalam tubuhmu, lebih tepatnya kau bisa menyimpan mana di dalam tulangmu, ucap si Vincent. Julian yang mendengar itu pun bingung dan mengatakan, menyimpan mana, di dalam tulangmu? Vincent pun menghela napas dan mengatakan, gimana aku menjelaskannya, sambil menggaruk kepala. Dengar baik-baik, ahli bela diri perlu menggunakan mana untuk mendapatkan kekuatan yang melampaui manusia biasa. Mana tersebut biasanya tersimpan di jantung manusia, kalau kau memiliki heavenly exoskeleton, artinya selain di jantungmu mau juga bisa menyimpannya di dalam tulangmu. Itu artinya kau bisa menggunakan mana tanpa perlu takut kehabisan mana, ucap si Vincent. Julian yang mendengar itu pun mengatakan, itu hebat, memang aku punya yang begituan. Aku rasa kau belum tahu seberapa pentingnya hal ini, Kajin. Orang yang kalian panggil Hero King itu,
Dia adalah orang yang memiliki heavenly exoskeleton, ucap si Vincent. Vincent pun mengatakan dalam hati, ironis sekali, aku bereinkarnasi dengan tubuh yang mirip seperti Kajin, seseorang yang kuirikan sepanjang hidupku. Tapi, dunia 500 tahun ke masa depan, lebih aneh daripada yang ku perkirakan. Sebelumnya Julian mengatakan, oke sekarang dengarkan aku tidak bisa menghubungkan imagery ke jantungku. Imagery? Apa itu? Ucap Vincent. Julian yang mendengar itu pun menghela napas dan mengatakan, yang benar saja, Pak Tua. Memangnya harus dari mana aku menjelaskannya? Imagery adalah penyimpanan imajiner untuk manamu. Vincent pun kaget dan mengatakan, apa, kalian tidak menyimpan mana di dalam jantung? Kalau begitu, bagaimana dengan metode meditasi? Tepatnya metode meditasi macam apa yang kamu maksud? Ucap Julian dengan kebingungan. Vincent pun mengatakan, macam apa, Valker? Adenca pertama punya metode meditasi hebat untuk menyimpan mana di dalam jantung. Di zaman ini, kamu menyimpan mana di dalam imagery, dan setiap satu imagery disebut satu star. Dan jumlah star melambangkan kekuatan dari ahli bela diri. Sudah lama sekali sejak manusia meninggalkan metode menyimpan mana di tubuh fisik, bahkan mungkin catatan mengenai hal itu sudah tak ada lagi, ucap Julian. Vincent yang mendengar itu pun menghela napas dan mengatakan, aku tak percaya semuanya seperti ini. Vincent pun mengatakan dalam hati, jadi itu artinya orang dewasa di dalam keluarga bisa membuat satu imagery. Merasakan mana dan menghubungkan imagery adalah syarat untuk mendapatkan satu star. Sepertinya imagery dibuat untuk mengurangi resiko yang datang saat menyimpan mana di dalam jantung. Di masa lalu, lebih dari setengah ahli bela diri mati saat menyimpan mana di dalam jantung mereka. Karena mana tersebut bisa membuat jantungmu meledak. Memang berbahaya, tapi, ucap Vincent sambil mengumpulkan mana di jantungnya. Julian yang melihat itu pun panik dan mengatakan, tunggu, berhenti, apa kau sedang mengumpulkan mana di jantungmu? Vincent yang mendengar itu pun mengatakan, jangan khawatir, jantungku kuat. Kau harus memberanikan diri seperti ini untuk menjadi ahli bela diri sejati. Inilah metode yang digunakan Devon si tangan satu untuk bertambah kuat, ucap Vincent dalam hati. Julian pun kebingungan, dan mengatakan, tunggu, kau membuat aliran mana milikmu mengalir kemana-mana. Urutannya salah Pak Tua, apa kau tidak tahu formula membuat sirkuit? Vincent pun berhenti dan mengatakan, berisik, apa ada formula untuk mengalirkan mana? Tentu saja, memangnya siapa yang mau mana mereka mengalir ke mana-mana seperti itu? Ada formula untuk menggunakan mana secara efisien, ucap Julian kepada Vincent. Vincent yang mendengar itu pun mengatakan, di zamanku dulu kami melakukannya dengan feeling. Pasti banyak orang yang gagal, ucap Julian kepada Vincent. Vincent pun mengatakan, hampir setengah orang yang mempelajari mana, sirkuit mereka meledak. Julian yang mendengar itu pun kaget dan mengatakan, maksudmu mereka mati? Kau salah, dengan kata lain, setengah dari mereka berhasil hidup, ucap Vincent. Julian yang mendengar perkataan dari Vincent pun merasa kesal dan mengatakan jangan seenaknya melakukan hal itu ke tubuh orang lain, tapi bisakah kau merawat tubuhku dengan baik? Iya, aku mengerti. Tapi kenapa kau melakukan tubuh berharga ini dengan buruk, ucap si Vincent. Julian yang mendengar perkataan dari Vincent pun kaget dan mengatakan, tubuh ini punya fisiognomi yang luar biasa, jantung dan sirkuitnya juga sangat kuat. Kau pasti akan menjadi lebih kuat kalau kau dilatih dengan benar di keluarga Samion. Fisiognomi adalah struktur tubuh yang digunakan untuk menyimpan mana, tapi hal itu juga membutuhkan mana. Dan fisiognomi tubuhmu, sudah haus akan mana selama 13 tahun ini. Kalau seperti itu terus, maka tubuh Vincent Adenca akan mati sebelum sempat dewasa, ucap si Vincent. Di malam hari, di kamarnya Vincent di mana? Vincent sedang bermeditasi dan mengatakan dalam hati, meditasi bisa menghambat hal itu, tapi meditasi juga ada batasnya. Mungkin sekitar 10 tahun lagi tersisa. 10 tahun, itu sudah cukup, di waktu selama utus Storm Sword berhasil menjadi Sword Emperor. Dan waktu selama itu pula Devon si tangan satu dilupakan oleh dunia. Waktu di mana Devon dikurung di penjara bawah tanah, dan perlahan-lahan mati karena kelaparan, sambil meratapi hidupnya. 10 tahun yang sangat mengerikan, yang terasa selamanya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu dan berteriak mengatakan, apa yang Anda lakukan di sana,
Tuan muda, tolong jawab. Vincent pun kaget dan mengatakan, "Hah, siapa dia? Aku masuk," ucap pria itu. Pria itu pun kaget dan kesal, karena kamar tersebut berantakan dan mengatakan, "Ya Tuhan, apa-apaan semua ini? Tuan muda, kenapa ruangan ini sangat berantakan seperti ini?" Vincent segera berdiri dan mengatakan, "Apa kau pelayanku?" Dan ternyata dia adalah seorang pelayan, dan pelayan tersebut menjawabnya dengan angkuh dan berkata, "Ha, tentu saja aku, pelayanmu, memangnya apalagi aku, mastermu." Vincent pun mengatakan dalam hati, "Biar ku ingat, namanya Wilson. Orang yang dikatakan Julian yang akan menggorok lehernya 3 tahun lagi. Tidak, tidak usah dipikirin." Dan Vincent pun mengatakan, "Kau datang di waktu yang tepat, bawakan aku baju yang bersih," sambil mencampakkan bajunya sama pelayan tersebut. Pelayannya pun kaget dan mengatakan, "Hah, dan bersihkan ruangannya," ucap Vincent. Pelayan mengatakan dalam hati, "Apa, kenapa dia lebih berani dari biasanya? Apa dia memang si lemah yang dipanggil Vincent?" Pelayan itu mengatakan, "Tuan muda, apa yang sedang kamu lakukan sampai ruangannya jadi seperti ini? Apa kau melakukan eksperimen atau semacamnya?" Vincent pun bingung dan mengatakan, "Tidak, aku tak melakukan apapun." "Tidak? Apa kau sudah gila karena diabaikan selama ini? Kau pasti sudah mempelajari dark magic atau semacamnya. Aku akan memberitahukan ini pada Grand Chamberlain dan Patrick sekarang juga," ucap si pelayan. Vincent yang mendengar itu pun menjawab, "Ho, sudah lama rasanya tidak mendengar orang yang bicara sopan, namun isinya cuma cacian dan hinaan." "Apa?" ucap si pelayan. Vincent pun mengatakan, "Lucu saja melihatmu mengabaikan perintah mastermu. Bahkan lebih lucu lagi melihatmu tak mendengarkan perintahku untuk pergi dari sini." Pelayan itu pun kaget dan mengatakan, Itu. Memang benar aku memberikanmu pekerjaan yang lebih banyak dari biasanya, tapi bukannya itu memang sudah pekerjaanmu," ucap si Vincent kepada pelayan. Pelayan tersebut marah dan mengatakan, "Bukannya aku sudah bilang kalau aku tak suka melakukan hal seperti ini? Apa kau pikir pekerjaanku hanya memungut?" "Iya, karena kau adalah pelayan. Apa aku salah?" ucap si Vincent dengan marah. Vincent pun mengambil pakaian dan segera pergi, dan mengatakan, "Tak apa kalau kau tak mau. Aku akan mengambil sendiri pakaianku." Pelayan tersebut takut dan mengatakan, "Mau kemana kau tuan?" Vincent yang mendengar itu pun mengatakan, "Aku ingin menemui Grand Chamberlain untuk memintanya mengambilkan pakaianku. Dan juga memberitahukan padanya, karena pelayanku, Wilson, tak ingin mengikuti perintahku." Pelayan itu pun kesal dan segera mengambil pakaiannya, dan mengatakan, Aku yang akan mengambilnya, siapa bilang aku tak mau," dan bergegas pergi. "Aku juga akan membersihkan kamarmu, jadi biarkan saja seperti itu," ucap si pelayan. Vincent yang mendengar itu mengatakan dalam hati, "Tak peduli seberapa pengecut Vincent sebelum kumasuki, dia tetaplah seorang tuan muda, seorang pelayan sepertinya tak berhak bersikap kurang ajar dan arogan. Mereka pasti sengaja menugaskannya untuk menjadi penjaga Vincent." "Iya, aku rasa begitu," ucap Julian. Vincent mengatakan, "Mereka kemungkinan ingin kau menyelesaikan masalah, seperti masalah pelayan yang kurang ajar. Dan melihat seperti apa sebenarnya Tuan Muda Vincent ke-7 Adenca." Julian yang mendengar itu pun menjawab, "Sayangnya, aku dengar kalau Wilson adalah mantan anggota geng, dan dia sudah membunuh banyak orang sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan?" Vincent pun tertawa dan mengatakan, "Haha, membunuh orang. Dengar orang yang sering membunuh orang lain, memiliki semacam aura di dalam diri mereka. Tapi aku tak bisa merasakan aura tersebut dari dirinya, yang artinya dia hanya membual. Matanya terlalu polos untuk jadi seorang pembunuh. Kurasa dia pengecut juga." Julian yang mendengar itu pun tidak percaya dan mengatakan, "Hah, bagaimana kau bisa seyakin itu kalau dia berbohong? Memang kau tahu apa? Karena aku sudah menjalani kehidupan semacam itu," ucap Vincent sambil mengeluarkan aura. Julian yang mendengar itu pun kaget dan mengatakan, "Apa-apaan orang ini? Apa mungkin aku sudah men-summon sesuatu yang lebih mengerikan dari Spirit King?" "Tuan, ini aku sudah mencuci pakaian yang kau pakai kemarin," sambil memegang pakaian tersebut. "Apa kau suka bagaimana aku membersihkan ruanganmu?" ucap Wilson. Vincent yang mendengar itu pun menjawab, "Iya, terima kasih. Lain kali aku minta tolong jangan ubah kamarmu menjadi kapal pecah," ucap Wilson. "Okelah," ucap Vincent.
Oh, sepertinya dia mulai lebih penurut. Vincent gak guna bisa apa meski dia bersikap sangat sombong, ucap Wilson dalam hati. Wilson, bawakan aku pedang panjangnya sekitar 1 meter. Lebih bagus lagi kalau beratnya sekitar 500 gram, dan harus terbuat dari kayu hitam wewangian. Harusnya ada di gudang, ucap Vincent. Wilson yang mendengar itu mengatakan, bagaimana kalau aku menolak? Kalau gak mau ya udah aku ambil aja. Jawab gimana ya enaknya kalau penjaga gudang nanya kok aku sendirian. Ah Wilson, kau tahu, kalau penjaga gerbang itu juga bisa bela diri. Dan mereka sangat loyal sekali kepada keturunan keluarga ini, ucap Vincent. Wilson yang mendengar itu pun ketakutan dan mengatakan, tunggu sebentar, kenapa kau bersikap seperti itu lagi? Aku serius, tunggulah sebentar, sambil memegang pundak Vincent. Tiba-tiba, ucap Wilson dalam hati. Wilson pun dibanting oleh Vincent. Ya ampun, maaf aku punya trauma diserang dari belakang, ucap Vincent dan melepaskan tangan Wilson. Setelah Wilson terbanting dan mengatakan, aku belum mendengar itu sebelumnya. Baguslah kalau gitu, ingatlah mulai sekarang, ucap Vincent. Ucap Wilson sambil memegang pinggang. Setelah Vincent membanting Wilson, Vincent pun tampak kelelahan dan mengatakan dalam hati, tubuhku kesakitan cuman karena melakukan hal seperti itu, sakit sekali. Wilson pun marah dan mengatakan sial. Vincent yang melihat itu pun berbalik dan mengatakan, apa, masih mau bicara lagi, sambil mengeluarkan hawa membunuh. Wilson yang mendengar itu pun ketakutan dan mengatakan, enggak kok, apa tadi? Kayu hitam wewangian, 1 meter. Benar, ucap Wilson dengan yang takut-takut. Bukannya tadi tidak mau ya, ucap Vincent. Aku gak bilang gitu kok, ucap saya Wilson. Wilson bergegas pergi dan menutup pintu dengan keras. Vincent pun balik dan mengatakan, pintunya terbangin pesawat gara-gara angin, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Dan Wilson pun pergi. Vincent yang melihat itu pun menghela nafas dan mengatakan, dasar bajingan. Bahkan aku belum mengatakan apa-apa. Wilson membawa pedang dan segera pergi menuju Vincent dengan membawa pedang kayu tersebut dan mengatakan, aku tidak boleh kalah dari dia lagi, tidak akan pernah. Aku akan tunjukkan siapa itu Wilson sebenarnya pada Wilson. Setelah Wilson sampai di tempat Vincent, Wilson pun memberikan pedang itu dan mengatakan dalam hati, gimana, rasanya ngeselin kan, kau pikir aku bakal ngasih percuma? Vincent yang melihat itu pun mengatakan, Wilson, apa kau tahu ini, sambil memegang buku. Di antara orang-orang yang aku kenal ada satu yang tidak memiliki lengan kanan. Maaf, ucap Wilson. Karena dia tidak memiliki lengan kanan, dia menjalani kehidupan yang sulit. Faktanya, akhir hidup sangat mengerikan. Wilson pun memberikan pedang tersebut dengan membungkukkan badan dan mengatakan, ini dia tuanku. Terima kasih ucap Vincent. Sialan, memalukan sekali, ucap Wilson dalam hati. Aku sudah menuruti kemauanmu, kalau gitu aku pergi dulu, ucap Wilson dan pergi meninggalkan Vincent. Bagus, aku butuh latihan, ucap Vincent sambil memegang pedang tersebut. Di suatu tempat terdengar suara ayunan pedang. Vincent pun mengayunkan pedangnya dan mengatakan dalam hati, aku tahu kalau Heavenly Exoskeleton ini sangat lemah tapi kalau dipikir aku sudah merasakan capek setelah mengayunkan pedang beberapa kali saja. Rasanya perjalananku masih panjang, lagi pula, sensasi ini terlalu bagus. Seperti aku terlahir untuk menjadi seorang seniman bela diri. Tiba-tiba boneka jerami tersebut terbelah dan seseorang mengatakan, ups, maaf soal itu. Dan Vincent pun kaget. Karena energi manamu sangat lama, aku gak nyadar kalau ada orang yang sedang menggunakannya, ucap pria itu. Vincent pun mengatakan, siapa kau? Pria itu mengatakan, aku Revan Adenca. Kau pasti Vincent yang tidak bisa apa-apakan. Vincent yang mendengar itu pun, hanya terdiam. Julian mengatakan, Revan Adenca adalah salah satu keturunan kolateral. Vincent pun mengatakan dalam hati, Julian. Dia juga salah satu kandidat yang diprediksikan akan memenangkan Assembly of True Sword kali ini. Sebelumnya kau juga sudah pernah bertemu dengan ayahnya kan?
Vincent yang mendengar perkataan Julian pun mengatakan dalam hati, ya, jadi dia anaknya orang itu ya. Lelaki itu berjalan menuju Vincent. Berhati-hatilah, dia juga salah satu yang sedang naik daun di antara keturunan kolateral. Dia memiliki kemampuan yang paling hebat di antara anak usia 13 tahun di keluarga Adenca. Evan mengatakan, kalau aku memenangkan Assembly of True Sword, aku harus menghadapimu jadi aku datang menemuimu. Assembly of True Sword adalah kompetisi kumpulan anak-anak dari keluarga bela diri yang berhubungan dengan keluarga Adenca yang bertarung menggunakan pedang sungguhan. Tidak ada batasan umur untuk mengikutinya, orang biasanya mengikutinya di usia 14 tahun. Pemenangnya akan diberi kesempatan untuk bertarung melawan keturunan Adenca secara langsung. Keturunan Adenca yang akan melawan Assembly of True Sword adalah aku, Vincent yang tidak bisa apa-apa atau bisa dibilang yang paling lemah di antara keturunan yang lain, ucap Vincent dalam hati. Kau gak akan sembunyi karena takut denganku kan? Di Assembly of True Sword tidak akan berakhir cuma dengan pedang kayu loh, ucap Raven kepada Vincent. Vincent yang mendengar itu pun mengatakan, bagaimana seorang ahli bela diri bisa takut terhadap pedang? Raven tertawa dan mengatakan, haha, kurasa kau pintar bicara cuman karena kau keturunan langsung ya. Harusnya kau juga, ucap Vincent. Apa, ucap Raven. Vincent mengatakan, bahkan ocehan dan provokasi itu ada kelasnya. Beraninya mengejek saudara yang datang ke sini untuk berlatih, tidak sopan sekali. Daven si lengan satu selalu menghormati orang yang saat latihan maupun saat bertarung. Bahkan Kajin saja menghormatinya, ucap Vincent dalam hati. Vincent pun marah dan mengatakan, memotong jerami latihan orang lain. Kau membuat malu nama ahli bela diri, harusnya kau malu. Kurasa ayahmu, yang seorang keturunan kolateral yang mengajarimu adab seperti itu ya. Raven yang mendengar itu marah dan mengatakan, bajingan, beraninya kau menghina ayahku. Kau tidak akan kumaafkan karena telah menghina ayahku, sambil mengarahkan pedangnya tersebut. Daven saat ini dia berada di level 2 star dan dia juga memiliki atribut Stickman, kau harus berhati-hati karena dia lebih kuat darimu, ucap Julian kepada Vincent. Aku tahu kalau aku akan langsung kalau menghadapinya, tapi jelas sekali kalau dia dipenuhi rasa rendah diri dari keturunan langsung karena dia adalah keturunan kolateral. Dia menggunakan mana sedangkan tahu kalau aku tidak bisa mengendalikan mana, ayahnya tidak bersikap layaknya orang dewasa dan anaknya tidak tahu adab seni bela diri. Sepertinya pemikiran seorang ahli seni bela diri sudah menurun selama 500 tahun ini. Akan kuberi dia pelajaran, ucap Vincent sambil memegang pedang dengan mana. Vincent mengatakan, di zamanmu dulu sambil mengarahkan pedangnya tersebut. Vincent mengatakan dalam hati, untungnya, aku masih punya kepekaan yang bagus soal jarak. Orang sepertimu akan dihabisi oleh tetua dalam keluarga. Raven pun terkejut dan mengatakan dalam hati, apa, dia barusan mengarahkan pedangnya kepadaku. Bukan hanya tidak memiliki mana, tapi dia bisa membandingkan. Kenapa dia bertingkah sok percaya diri? Ku tahu pasti ketika melihat pedangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang dariku, tapi kenapa seakan-akan dia berkata dia bisa memotongku kapanpun. Baiklah, cukup sampai di sini sambil menarik kembali pedang tersebut kalau kau takut cuman pada pedang kayu. Gimana aku bisa melawanmu di Assembly of True Sword? Di Assembly of True Sword tidak akan berakhir cuman dengan pedang kayu loh. Benarkan, ucap Vincent dengan tegas. Revan yang mendengar itu marah dan mengatakan, sialan, akan ku bunuh kau sekarang juga, sambil mengarahkan pedangnya ke Vincent. Julian yang melihat itu pun panik dan mengatakan, Hyung Nim ngapain diam aja, cepat menghindar. Jangan khawatir, Julian, dia gak bisa melukaiku, ucap Vincent. Tiba-tiba seseorang menghentikan Raven dan mengatakan, Anda tidak boleh bertarung di sini, sambil menahan kedua tangannya. Apa, lepas, ucap Raven. Julian yang melihat itu pun mengatakan, Phew, syukurlah sambil menghela nafas. Lihat kan, ucap Vincent. Kalau Anda melukai tuan muda Vincent di sini, dia pasti punya alasan untuk menghindari pertarungan. Anda harus bertarung dengannya di perkumpulan True Sword,
Jadi tolong tahan diri Anda, ucap pemuda itu. Kau, tunggu saat perkumpulan True Sword nanti, dasar pengecut. Di kamar Vincent, Julian mengatakan, seriusan deh, kenapa kau memancing Revan tadi? Kalau bawahannya nggak menghentikan dia, kau bisa kena masalah. Aku cuman memberi pelajaran kepada yang tidak sopan. Julian yang mendengar itu panik dan mengatakan, bisa gila aku, kok aku bisa ketemu orang sepertimu sih? Rencananya aku mau mensumon roh raja yang kuat, sambil marah-marah. Ya maaf, makanya aku belajar pengetahuan masa ini darimu. Ucap Vincent sambil membuka buku. Di buku tersebut, ada foto Julian saat masih kecil, dan Vincent mengatakan ini foto. Julian yang melihat itu pun langsung mengambil foto dan mengatakan, nah, mending fokus aja daripada lihat hak yang gak berguna. Sudah selesai teori imageri, sekarang tentang berkat dan sifat. Sifat, ucap Vincent. Julian menjelaskan dan mengatakan, sifat dibuat dari kekuatan yang dianalisa dari berkat. Berkat buatan manusia. Vincent yang mendengar itu pun terkejut dan mengatakan, apa, berkat bisa dibuat? Ini sama saja merendahkan dewa, kau bisa kena hukum. Apa maksudmu, kau kan sudah merendahkanku. Berterima kasihlah kalau kau belum mendapatkan hukuman. Revan juga punya sifat kan, Stellman atau semacamnya, ucap Vincent. Julian yang mendengar itu mengatakan, berkat dari Raja Kurcaci termasuk banyak hal, tapi sifat ini fokus pada penguatan tubuh. Semakin banyak sifat tertentu yang kau pelajari, semakin banyak juga jalan yang terbuka, itu disebut tektri. Stellman adalah sifat tingkat tengah, yang fokus pada pertahanan dan daya hancur. Vincent yang mendengar itu mengatakan, kalau gitu kan latihan bela diri cuman bakal condong ke satu sisi aja. Tapi kau bisa jadi lebih kuat kalau begitu, ucap Julian. Benar yang dikatakan Julian, samsak yang dipotong Revan. Revan sudah menunjukkan hasil yang tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang di zamanku. Bersaing dengan orang-orang seperti itu, aku juga harus menggunakan kekuatan itu, ucap Vincent dalam hati. Di sebuah lapangan pertandingan, Vincent datang mengayunkan pedangnya ke boneka jerami tersebut. Para pengawal yang melihat itu mengatakan, dia datang lagi. Dia mengayun dengan tangan kiri. Kalau gitu dia enggak bisa menggunakan imageri, aku juga tahu itu. Dia mulai kelelahan setelah 2-3 ayunan, lucu sekali. Tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, jangan bicara tentang dia sembarangan. Dan semua orang terkejut dan mengatakan, Wakil Ketua Merlin. Merlin mengatakan, apa yang lucu tentang tuan muda dari keluarga Adenca berlatih bela diri. Pengawal yang mendengar perkataan itu mengatakan, maafkan kami sambil bergegas pergi meninggalkan area tersebut. Merlin menghela nafas dan mengatakan dalam hati, itu yang mau kukatakan. Tapi, melihatnya orang-orang bakal bebas menyebut dia aib Adenca. Orang yang mengayunkan pedang sembarangan tanpa mana atau sifat sering diremehkan oleh orang-orang. Julian yang melihat itu mengatakan, Hyung Nim, mereka semua berbisik-bisik, kenapa enggak lakukan di hutan saja, sambil melihat sekeliling. Memangnya kau punya waktu dan tenaga buat ke sana, ucap Vincent. Aku sudah terbiasa diremehkan, karena tidak ada yang menduga Daven yang berlengan satu mengalahkan Stormblade. Tapi aku berhasil, aku mengubah ejekan menjadi sorakan. Tidak mungkin aku tidak bisa melakukannya lagi, ucap Vincent dalam hati. Ini potion penyembuhan. Bakal lebih mudah bagi Anda untuk berlatih kalau menggunakan ini, ucap Merlin. Vincent yang melihat itu kebingungan dan mengatakan, kau. Merlin pun memperkenalkan diri dan mengatakan, saya Merlin wakil komandan dari unit White Sword. Kau tidak menertawakanku, ucap Vincent. Sejujurnya awalnya saya begitu. Tapi mata Anda kelihatan seperti orang yang putus asa mencari sesuatu. Orang yang menertawakan seni bela diri seperti itulah yang harusnya ditertawakan, ucap Merlin. Vincent mengatakan, Merlin, akan ku ingat namamu, maaf, mungkin kau lagi berpatroli, kau boleh pergi. Merlin memberi hormat dan mengatakan, sampai jumpa, dan bergegas pergi. Ada yang berubah dari diri Anda, Tuan Muda, semoga beruntung, ucap Merlin dalam hati.
Vincent pun terus mengayunkan pedangnya dari pagi hingga sore hari sambil meminum potion tersebut. Di malam hari Vincent melanjutkan dengan belajar bersama Julian. Seimbangkan di tanah dengan kaki kananmu, dan tambahkan ke hip spin, aku juga bisa merasakan mana di jantungku. Aku mulai melihatnya, jalan Daven berlengan satu untuk mengalahkan Kajin. Jalan pedang dibuat dan ditumpukan dengan titik dan garis untuk memanifestasikan kemampuan, sambil mengayunkan pedang dengan mengikuti garis bintang tersebut. Sekarang, ucap Vincent sambil mengayunkan pedangnya tersebut. Boneka jerami tersebut terbelah. Berhasil, swordmanshipku sudah selesai, ucap Vincent dalam hati. Di dalam perjalanan saat Wilson membawa makanan, Wilson mengatakan, sial, sudah berapa hari ini? Dia bukan ayam yang makan jam 5 pagi. Latihan dia itu cuman membuatku bekerja aja. Baiklah, hadapi penghinaan ini, ucap Wilson dalam hati sambil memikirkan rencana busuknya itu. Tuan muda sarapan sudah siap, ucap Wilson sambil membuka tudung makanan itu. Vincent yang melihat itu pun hanya terdiam, melihat piring tersebut. Vincent pun mengatakan, kalau kau mau makan sendiri, setidaknya jangan kelihatan banget dong. Wilson yang mendengar itu mengatakan, apa maksud Anda sambil bersiul? Kalau kau punya kesadaran diri, setidaknya kau bisa mengelap mulutmu kan, ucap Vincent. Wilson yang mendengar itu pun panik dan langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Kali ini aku memaafkanmu, tapi jangan melewati batas, ucap Vincent sambil mengeluarkan aura membunuh. Wilson ketakutan dan mengatakan, Anda tahu kalau saya preman di gang belakang kan? Meskipun saya kelihatan begini, saya sudah banyak orang loh, sambil membunyikan jarinya tersebut. Vincent pun menghela napas dan mengatakan, serem banget. Benar, jadi, ucap Wilson. Tiba-tiba, Vincent mengatakan melalui pikiran, mengendalikan orang melalui ketakutan itu mudah sekali, tapi kau takkan mendapat hati mereka. Makanya aku tidak menekanmu dengan kekuatan. Wilson yang mendengar itu pun terkejut dan mengatakan, telepati, Lord dengan mana, sejak kapan? Vincent pun mengatakan lewat pikiran, yang paling penting itu aku menggunakan mana kan, sambil mengeluarkan mana ke garpu tersebut. Wilson pun menjawabnya dengan mengatakan, benar. Berhenti bersikap sombong di depanku, dan berdiri di sebelahku. Sebentar lagi, kau takkan dipermalukan oleh Vincent Adenca. Pilihlah ketika waktunya tiba. Diperintah dengan ketakutan atau menunjukkan kesetiaanmu. Wilson yang mendengar itu mengatakan, apa maksud Anda? Kalau mendadak Anda menekan saya begitu mana mungkin bisa terbentuk kesetiaan, sambil pergi meninggalkan kamar Vincent tersebut. Setelah Wilson menutup pintu kamar tersebut dan mengatakan, "View, kehebatannya meledak," sambil terpesona. Di tempat latihan tersebut, Merlin melihat-lihat sekeliling di tempat latihan. Merlin mengatakan dalam hati, sepertinya Tuan Vincent masuk lebih cepat hari ini. Merlin pun terkejut karena samsak tersebut terbelah dengan mulus dan mengatakan, apa, samsak, dengan pedang asli. Dari yang kulihat Tuan Vincent hanya menggunakan pedang kayu. Tapi kalau bilang begitu, permukaan ini mulus sekali. Memangnya perkembangan sepesat ini hanya dalam beberapa hari, sambil memegang permukaan samsak tersebut. Tuan muda Vincent, sebenarnya, seni bela diri macam apa yang Anda pelajari? Ucap Merlin dalam hati. Wilson, orang brengsek itu menjadi sangat sopan. Ucap Julian sambil tersenyum. Orang-orang seperti ini mengerti caranya mengambil inisiatif, tapi tidak mengerti caranya untuk mengambil kembali. Ucap Vincent. Ada seseorang yang mencuri. Dia pasti menggelapkan uang. Apa? Wilson melakukan itu. Wilson pun heran, Levidin. Menggelapkan. Bukan Wilson pelakunya. Benar-benar bukan dia. Pasti seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Ucap Vincent dalam hati. Terlihat Revan yang sedang latihan. Lalu terdengar suara memanggil Revan, dan masuk ke kamar ternyata itu ayahnya Revan. Bagus, sepertinya latihan berjalan lancar. Revan, tidak ada banyak waktu hingga saatnya Assembly of True Sword terjadi. Jika ingin lepas dari kemiskinan dan kesedihan keluarga cabang, kau harus mengalahkan Vincent. Ucap ayah Revan.
Jawab Revan. Baiklah ayah. Kau harus menjadi keluarga cabang yang mengalahkan keluarga utama, ucap ayah Revan. Karena asembli terjadi dalam waktu dekat, dia menjadi lebih sering marah. Seiring bertambahnya hari, obsesi milik ayah bertambah buruk. Vincent, kalau aku mengalahkan bedebah itu, ayah dan keluargaku bisa kembali seperti semula. Ucap Raven dalam hati. Sekarang ini dia akhirnya, informasi tentang orang-orang yang berpartisipasi dalam Assembly of True Sword, ucap Julian sambil memberikan buku. Apa? Bukan hanya informasi pribadi mereka, tapi juga teknik yang digunakan dan kebiasaan mereka. Bagaimana hebat bukan? Ucap Julian. Kau benar-benar menakutkan, aku merinding. Itu akan dianggap sebagai pujian. Rencanamu adalah membuat debut yang mencolok saat Assembly of True Sword dengan cara meminjam kekuatan Spirit King, bukan? Ucap Vincent. Benar, juga Miracle Stone. Itu adalah kristal mana yang diberikan kepada pemenang. Setelah menelannya, badan dan mana akan secara langsung bertambah kuat. Benar-benar ajaib, sesuai namanya. Ucap Julian. Dari informasi yang dia dapatkan dan ekspresinya, aku bisa tahu seberapa besar keinginan anak ini untuk menang. Sebagai seorang seniman bela diri akan memalukan kalau aku masih kalah walaupun sudah memiliki semua ini. Ucap Julian dalam hati. Mungkin kau tertarik dengan Spirit King Julian, tapi aku akan memberikan kemenangan jauh lebih berharga. Dari apa saja yang bisa diberikan Spirit King? Ucap Vincent dengan bersemangat. Wilson, panggil Vincent. Iya tuan muda, apa ada suatu masalah? Ada sesuatu yang harus kau lakukan untukku, Wilson. Tak lama kemudian Wilson datang ke ruangan Raelsa. Ini Wilson, teriaknya. Ucapkan keperluanmu untuk datang. Ucap Raelsa. Ada sesuatu yang ingin dikatakan tuan muda Vincent kepada kepala keluarga. Begitu ya, sepertinya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menemui ayahnya sendiri. Dia meminta kepala keluarga untuk secara langsung melihat Assembly of True Sword. Katanya, dia akan menunjukkan kemampuannya sebagai anggota keluarga utama Adenca. Ucap Wilson. Kepala keluarga tidak pernah melihat Assembly of True Sword. Dia tidak memiliki waktu atau alasan apa-apa untuk melakukan itu. Ini akibatnya karena sudah menggelapkan dana. Ucap Raelsa. Buat hal yang mustahil menjadi mungkin. Ucap Wilson membujur Raelsa. Seharusnya dia sendiri yang datang. Tidak, seharusnya lebih efektif jika dia sendiri yang mengancam. Dia sengaja menyuruh Wilson untuk menunjukkan otoritasnya. Apakah akhirnya dia mengerti niatku? Ucap Raelsa dalam hati. Tak lama kemudian Raelsa mendatangi kepala keluarga. Kepala keluarga, Tuan Muda Vincent mengundang Anda untuk melihat Assembly of True Sword. Ucap Raelsa. Sepertinya umur sudah mempengaruhimu, Raelsa. Hentikan perilaku yang tidak berguna ini dan... Raelsa memotong omongan kepala keluarga, katanya, Tuan Muda ingin menunjukkan kemampuannya sebagai anggota keluarga utama Adenca. Menunjukkan kemampuannya. Raelsa, menurutmu, Vincent sudah cukup kuat untuk membuktikan dirinya sebagai anggota keluarga? Sambil menunduk Raelsa pun menjawab, sama sekali tidak. Karena itu, dia berjanji akan membuktikan dirinya kali ini. Kepala keluarga saya mohon hadirlah. Saya akan menjadi notaris Anda, bujuk Raelsa kepada kepala keluarga. Kau mengerti arti dari ucapanmu itu? Tanya kepala keluarga. Jawab Raelsa, iya. Jika Tuan Muda Vincent tidak bisa membuktikan dirinya, saya akan memberikan kepala saya. Aku tidak mengerti alasanmu ingin melakukan semua ini. Karena Tuan Muda Vincent berhasil mengetahui kelemahan saya. Ucap Raelsa. Maksudmu penggelapan dana? Pasti itu sesuatu yang sengaja kau lakukan, demi Vincent. Keku berencana menggunakan uang itu untuk masa depan Vincent. Ucap kepala keluarga. Aku tidak punya alasan untuk ikut campur. Sebenarnya, kau adalah pelayan untuk perempuan itu, bukan untuk aku. Bagaimanapun juga, metode seperti ini memang sesuatu yang bisa dipikirkan oleh dia. Menyampaikan keinginannya tanpa kehilangan harga dirinya sedikit pun. Apa benar, dia anaknya Sarvana? Ucap kepala keluarga dalam hati. Baiklah kau menang.
Aku akan berpartisipasi dalam Assembly of True Sword. Ucap kepala keluarga itu kepada Raelsa. Singkat cerita, hari kompetisi Assembly of True Sword tiba. Persiapkan dirimu, Vincent, hari ini aku pasti akan mengalahkanmu. Ucap Raven dalam hati. Raven pun tidak sengaja melihat Patriark Han dan Raven pun terkejut. Aku yakin beliau datang ke sini untuk melihat aksiku. Ini kesempatanku. Aku akan mengalahkanmu sekeren mungkin di depan sang Patriark, Vincent. Ucap Raven dalam hati dengan bersemangat. Assembly of True Sword pun dimulai. Raven pun mulai bertarung. Menyedihkan, mati saja sana, ucap Raven. Beraninya kau bersikap sombong, ucap lawannya sambil mengangkat pedangnya. Kau kira serangan lemah macam itu berpengaruh pada Steelman milikku, ucap Raven sambil menyerang. Ayah Raven yang melihatnya pun berteriak sambil berkata, bagus. Begitulah seharusnya Revan. Pantas saja dia disebut bintang baru keturunan cabang. Dia masih muda tapi sud mencapai 2 star. Atribut defense itu cukup hebat juga kan? Mungkin saja kali ini keturunan cabang bisa memenangkan kompetisi ini untuk pertama kalinya. Berdasarkan standar 500 tahun lalu, mereka semua bisa dibilang jenius. Tapi diri mereka tak memiliki dasar yang kuat. Kekuatan mereka kebanyakan berasal dari atribut yang mereka dapatkan. Aku tak bisa melihat pengalaman bertarung dari pergerakan mereka. Mereka seperti boneka yang pergerakannya itu-itu saja. Mungkin karena itu juga dia bisa menggunakan atribut dan menyerang asal-asalan. Ucap Vincent dalam hati. Baguslah kau tak lari Vincent, ucap Revan dalam hati. Cepatlah menang, aku takkan lari kemanapun. Singkat cerita, pertarungan pun berakhir dan Revan menang melawan semua pesaing itu. Sekarang, menurut peraturan yang telah ditetapkan, aku akan bertarung dengan teman dekatku, Vincent Adenca, sebagai pertarungan terakhir di Assembly of True Sword. Ucap Revan. Aku terima tantangannya, ucap Vincent. Akhirnya Revan dan Vincent pun akan bertarung. Tapi sebelum bertarung, Vincent mempunyai beberapa syarat. Tak lama Vincent pun memanggil Wilson, dan Wilson pun membawakan pedang kayu itu. Aku cuman akan menggunakan pedang kayu ini. Serta cuman menggunakan tangan kiriku melawan saudara dari keturunan cabang. Aku juga akan membiarkan dia melakukan 3 serangan awal. Ucap Vincent. Dan sampai 3 serangan itu selesai, aku takkan bergerak sedikit pun dari tempat ini. Revan pun bingung dan berkata, apa maksudnya semua ini Vincent? Apa kau ingin mengejekku? Ucap Revan dengan kesal. Ayah Revan pun kesal dan berteriak sambil berkata, Tuan muda Vincent hanya membuat alasan kalau dia kalah nanti. Patriarch, aku mengizinkannya, ucap Patriark. Vincent, kau sebaiknya membuktikan perkataanmu itu, ucap Patriark kepada Vincent. Jawab Vincent, baiklah, Patriark. Kalau begitu, pertarungannya akan segera dimulai. Kalian berdua bersiaplah, ucap wasit. Majulah Vincent. Apa kau tuli? Jelas-jelas aku bilang kau boleh menyerangku duluan selama 3 kali. Mulai, ucap wasit. Kalau begitu kau akan mati sambil berdiri di sana, ucap Revan sambil menyerang. Mari kita lihat sampai kau bisa sombong seperti itu. Pergerakannya terlihat sangat jelas, aku bahkan bisa memprediksinya tanpa informasi dari Julian. Karena atributnya membuat tidak menerima damage, dia melupakan pertahanannya. Ucap Vincent dalam hati. Pertama, Great Sword itu bukan dibuat untuk menusuk. Ucap Vincent pada Revan. Revan pun kaget karena Vincent mementalkan pedangnya. Aku sudah memperbolehkanmu menyerang 2 kali. Ucap Vincent hingga membuat Revan kesal. Jangan sombong cuman karena kau berhasil melakukan trik murahan. Ucap Revan sambil mengayunkan pedang ke arah Vincent. Namun Vincent berhasil untuk menahan serangan ketiga dari Revan itu. Julian, aku akan menepati janjiku padamu. Dan janjiku dengan ayah. Ucap Vincent dalam hati.